Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Silo Prayitno. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama-tama itu adalah definisi, karakteristik, dan klasifikasi ilmu. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alama ya lamu ilman, yang artinya mengetahui atau memahami. Dan ilmu menurut istilah adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah, atau uraian yang lengkap dan tersusun oleh suatu objek. Secara umum, pengertian ilmu merupakan kumpulan suatu proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analis. Ilmu atau ilmu pengetahuan diartikan seluruh usaha manusia untuk menemukan, menyelidiki, meningkatkan pemahaman dari kenyataan yang ada dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan memiliki objek material dan objek formal. Objek material dari ilmu pengetahuan adalah manusia atau anak yang diberikan pendidikan. Objek material boleh sama antara satu ilmu pengetahuan dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Sedangkan jika objek formal dari ilmu pengetahuan itu haruslah berbeda, karena yang menjadi objek formal adalah usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia menjadi beradab. Ilmu pengetahuan memberikan dasar-dasar sebagai landasan terhadap usaha tersebut, dan juga memberikan pedoman bagaimana usaha tersebut dilaksanakan. Objek formal akan menjadi lebih jelas jika kita telah mengetahui apa yang menjadi objek pembicaraan dari pendidikan tersebut. Yang kedua adalah karakteristik ilmu. Berdasarkan kehidupan manusia, kita dapat merasakan berbagai kemajuan yang diakibatkan oleh perkembangan ilmu. Contohnya, kita pasti masih ingat orang bisa mendarat ke bulan. Sebelumnya, hal tersebut dianggap mustahil. Nah, tetapi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata orang bisa sampai ke bulan. Demikian juga contoh lain, yaitu orang mempunyai anak hasil bayi tabung. Secara umum, karakteristik itu adalah bersifat kumulatif atau merupakan milik bersama. Ilmu dapat dipergunakan untuk penelitian dan penemuan hal-hal baru, dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Contohnya, penggunaan metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak hanya ceramah, tetapi ada metode lain, misalnya diskusi yang bisa digunakan di kelas dalam rangka mengaktifkan siswa. Media pembelajaran tidak selamanya harus elektronik, tetapi manual juga bisa digunakan selama tepat dalam penggunaannya. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi ilmu. Ilmu digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ilmu alam. Ilmu alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains diambil dari kata lain yang artinya harfiah adalah pengetahuan. Sound of Troubridge merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Nah, yang kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari sekelompok aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Ilmu ini berbeda dengan seni dan humaniora karena menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari manusia, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Istilah ini juga termasuk menggambarkan penelitian dengan cakupan yang luas dalam berbagai lapangan, meliputi perilaku dan interaksi manusia pada masa kini dan juga masa lalu. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa di mana ada kehidupan, di situ juga ada pendidikan. Nah, pendidikan sebagai gejala yang universal adalah suatu keharusan bagi manusia. Karena di samping pendidikan sebagai gejala universal sekaligus menjadi upaya untuk memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbullah tuntutan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, teratur, dan atas didasarkan dengan pemikiran yang matang.
Manusia ingin lebih bertanggung jawab pada cara ia mendidik generasi penerus agar lebih berhasil dalam menjalani hidupnya dalam pergaulan dengan sesama dan hubungannya dengan Tuhan. Satu hal yang menjadi jelas dari apa yang disebut pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Penjelasan berikutnya adalah definisi pendidikan menurut ahli. Nah, menurut Charter pada tahun 1985, ia berpendapat bahwa ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga mengajukan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis untuk diisi berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Nah, menurut ahli yang kedua adalah menurut Driyarkara pada tahun 1980. Ia menyimpulkan bahwa ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yaitu pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Kesimpulannya adalah ilmu merupakan usaha untuk memahami, meyakini, ataupun menyelidiki sesuatu yang terdapat dalam kehidupan manusia. Ilmu dijadikan pedoman atau dasar pendidikan yang harus dimiliki untuk membentuk kepribadian, pemikiran, pengetahuan pada diri seseorang. Dalam prakteknya bisa dilakukan dengan berbagai cara agar peserta didik dapat memahami materi yang diberikan dengan mudah. Salah satunya itu seni.